Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini, saya akan kembali lagi nih membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul atau bercerita tentang pengalaman seseorang yang masuk ke dalam alam jin pada saat dirinya membantu pamannya mencari rotan di hutan Kalimantan. Cerita pada kali ini ditulis oleh Om Ras dan nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada lama-lama, daripada kita penasaran nih bagaimana ceritanya, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Mari kita simak ceritanya baik-baik. Persiapkan diri kalian, karena ceritanya akan segera saya mulai. Kisah ini kejadiannya sudah lama, ujar Rizwan sebelum memulai ceritanya. Dahulu, di tempat kami ini jarang sekali orang-orang menggunakan kompor. Yang memakai kompor hanyalah orang-orang berada. Kalau orang biasa seperti kami, memasak atau merebus air dan lain-lainnya cuma menggunakan kayu api. Cerita bermula dari seorang pemuda berasal dari sebuah desa yang terletak di salah satu kecamatan yang berada di Provinsi Kalimantan Selatan. Pemuda tersebut bernama Rizwan. Ia baru berusia 16 tahun kala kisah ini terjadi. Berangkatnya besok sama si Rizwan tuh, biar ada orang yang menemani kamu, Mus, ujar abahnya Rizwan pada adik laki-lakinya yang bernama Mustaqim, yang pada saat itu sedang berkunjung ke rumahnya. Nah, makanya itu kak, saya kemari itu memang ingin mengajak si Rizwan untuk pergi besok. Ya, mau pergi kemana memangnya paman? Tanya Rizwan. Ke hutan, mencari kayu rotan dan juga kayu, jawab Suanang si Imus. Suanang dalam bahasa Banjar artinya paman paling muda atau bungsu. Ya sudah, kita menginapkan nanti paman. Ya jelaslah menginap, kita kan tidak bisa langsung pulang, Wan. Rizwan kemudian mengangguk. Rizwan muda memang sangat menyenangi berpergian ke hutan. Kadang-kadang juga ia pergi bersama teman-temannya ke perkebunan karet yang terletak di atas desa untuk mencari jamur pada awal musim hujan. Atau dirinya akan pergi ke sungai-sungai kecil hanya untuk mencari kepiting sungai dan juga ikan-ikan kecil untuk mereka nikmati sebelum pulang ke rumah. Lama-lama dari toa langgar atau musola terdengar suara azan maghrib. Suanang Imus kemudian bergegas menyeruput kopinya yang masih bersisa 2 jari. Ya sudah, besok nanti datang ke rumah paman ya. Kita berangkat dari rumah paman saja. Yuk mari kak, saya pulang dulu. Assalamualaikum. Selepas sholat isya, Rizwan membereskan barang-barang yang ia akan bawa besok, memasukkannya ke dalam bakul atau tas jinjing dari rotan. Lah, memangnya tidak susah kamu, Wan, pakai bakul itu? Sebaiknya kamu pakai tas Abah saja. Jelas mudah membawanya. Abah sendiri bagaimana kalau ingin pergi ke ladang atau ke sawah? Masalah Abah ini gampang saja. Ladang atau sawah itu kan tidak terlalu jauh juga. Abah masih bisa pakai bakul itu untuk membawa bekal. Lalu kemudian lampu pelita di rumah mereka mati tiba-tiba karena ditiup angin. Ya maklumlah, rumah mereka sudah sangat tua sehingga dinding-dinding kayunya sudah banyak yang hancur dimakan rayap. Jadi kalau ada angin kencang sedikit, otomatis lampu-lampu pelita buatan abahnya, ya pasti pada mati semua. Lalu kemudian suara jendela rumah yang terbuka karena ditiup oleh angin. Ayahnya Rizwan ini berjalan ke arah jendela untuk menutupnya kembali. Sudah angin dari kemarin ribut terus. Entah pertanda apa ini ya? Bisa jadi pertanda seseorang sedang hamil di luar nikah, ujar ayahnya Rizwan. Abah ini dikiranya bagus apa bicara seperti itu? Tegur ibunya Rizwan. Lah, kamu marah kepadaku? Kamu dulu waktu hamil anak-anak kita itu bagaimana? Apa kita berdua yang hamil atau hanya kau sendiri? Ibunya Rizwan kemudian menatap suaminya dengan kesal. Suasana malam semakin hening,
lampu-lampu pelita yang sedari senja dihidupkan untuk menerangi rumah, kini sudah dimatikan. Setiap penghuni rumah di desa itu sudah tertidur dengan ditemani alunan musik alami dari rintik hujan yang menenangkan. Pagi-pagi buta Rizwan sudah bangun dan juga mandi, tapi tidak lupa juga ia sholat subuh di rumah. Sementara ayahnya sudah sejak tadi pagi itu berangkat ke Langgar seperti biasa untuk sholat subuh berjamaah. Selesai sholat ia berjalan ke arah dapur dan juga melihat ibunya tengah memasak makanan untuk mereka nanti. Rizwan mengambil gelas lalu mengisinya dengan kopi dan juga gula. "Ma, tadi malam itu aku mimpi bertemu perempuan. Perempuannya cantik sekali, mah." Begitulah cerita Rizwan. "Oh iya, emang seperti itu? Siapa tahu kamu sudah ingin beristri, Wan?" Canda ibunya yang membuat Rizwan merengut. Mama itu bisa saja. Membuatku malu saja kalau begitu," ujar Rizwan seraya mengaduk kopinya. Setelah sarapan, Rizwan bersiap-siap untuk pergi ke rumah pamannya yang berada di ujung kampung. "Suanang," atau bisa dipanggil paman ya teman-teman. Panggilnya di depan pintu rumah. "Pamanmu itu di sungai, Wan, mengeringkan air hujan dari dalam sampannya. Tunggu saja dulu di dalam rumah," kata bibinya. Rizwan kemudian mengangguk lalu ia menunggu di dalam rumah sang paman. Ketika matahari sudah muncul, Rizwan dan juga pamannya pun berangkat menggunakan sampan menuju ke arah hulu. Syarat muat sampan kecil itu dengan barang-barang bawaan keduanya. Rizwan mendayung di depan dan Suanang imusnya itu mendayung di bagian belakang. Sesekali terdengar obrolan hangat antara paman dan juga keponakannya itu. Matahari sudah sangat tinggi dan bersinar terik menembus pepohonan yang berjejer di tepian sungai tersebut. "Kita singgah di depan situ, Wan. Kita makan dulu. Perut sudah keroncongan ini," ujar pamannya menunjuk ke arah pohon yang dahannya menjuntai ke air. Setelah mengikat tali sampan pada dahan pohon, mereka berdua pun lantas mulai membuka bekal makanan yang dibawa dari rumah. Saat sedang asik menikmati makanannya, tiba-tiba seekor ular jatuh tepat di atas wadah makan mereka yang membuat Rizwan ini sangat kaget. Suanang imus tanpa rasa takut lantas menangkap ular yang mencoba keluar dari dalam sampan itu. Lalu kemudian dia melemparnya ke tepi sungai. Jangan takut, itu hanya ular daun dan tidak berbisa." "Ya, bagaimana makanan kita ini, Paman? Saya merasa jijik untuk memakannya." "Ya, berikan ke ikan saja, Wan. Paman pun tidak sanggup memakan bekas kejatuhan ular itu." Mereka berdua pun kembali melanjutkan perjalanan, memasuki sungai-sungai kecil dan mendayung semakin ke hulu. Jalan di depan mereka terhalang sebuah pohon besar yang tumbang, sehingga membuat mereka berdua mau tidak mau harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki ke hulu. "Kita kemana, Paman?" "Kita ke hulu sana saja. Tapi saat dalam perjalanan ke hulu ini, kalau kita ketemu rotan, potong saja. Kita ikat, kita kumpulkan di pinggir sungai. Jadi dari hulu sana kita kumpulkan ke sini. Barulah setelah semuanya terkumpul, kita buat rakit agar memudahkan kita membawanya ke desa." Rizwan mengangguk, ia berjalan di belakang sang paman. "Nah, coba lihat itu rotan. Kita potong gak, Paman, sekarang?" Imus kemudian mengangguk, membuat Rizwan langsung bersemangat. Ia meletakkan tasnya di atas akar pohon, lalu dengan cepat dan juga sangat terampil, ia memulai menarik rotan tersebut dan melepaskan kulit rotan yang masih berduri. Bahkan Rizwan pun sampai naik ke atas pohon besar agar rotannya tidak banyak terbuang ketika dipotong. "Tarik, Paman, tarik." Potongan rotan pertama yang mereka dapat sangatlah panjang. Suanang imus tersenyum puas dan bangga kepada Rizwan. "Banyak sekali semut di atas sana. Habis saya kena gigit, Paman. Sakit sekali." Suanang imus tertawa kecil mendengar perkataan Rizwan. "Ayo, sebentar lagi malam.
Kita bikin tempat untuk tidur di sini saja. Di sana lebih bagus tempatnya. Rizwan mengambil tasnya lalu berjalan di belakang sang paman. Suanang Imus membuat tempat tidur yang menyerupai ayunan dari karung. Sementara sang paman membuat tempat tidur, Rizwan memasak nasi dan mereka mencari ikan di sungai tersebut. Dan dalam waktu singkat Rizwan sudah berhasil mendapatkan banyak sekali ikan. Mungkin karena daerah itu tidak pernah dimasuki orang, atau bisa jadi karena ikan-ikannya yang kelaparan, sehingga sangat mudah untuk ditangkap. Sisa nasi jangan dibuang di dekat sini ya Wan. Nanti kita kena serang semut lagi. Rizwan paham dan ia langsung membasuh bekas makanan dan membuang sisa-sisa makanan ke sungai agar tidak mengandung semut-semut hitam yang jika menggigit sakitnya hampir sama seperti sangatat lebah tersebut. Dan sebelum tidur mereka berdua bercerita kesana kemari tentang apa saja yang mereka ceritakan. Lalu dalam beberapa saat kemudian Rizwan terlelap, begitupun juga dengan pamannya. Entah pukul berapa ketika Rizwan terbangun dari tidurnya karena mendengar suara kungkungan seekor macan. "Paman, bangun paman." Itu coba paman dengarkan. Pamannya terdiam untuk beberapa saat dan ketika mendengar suara itu lagi, beliau lantas bergegas untuk menghidupkan api. Wajah Suanang Imus terlihat mendegang dan setelah api menyala, beliau menarik tangan Rizwan untuk mendekat ke arah api itu. Sudah diam, jangan ditegur." Rizwan terdiam, wajahnya pelan-pelan ikut menegang. Ia tahu pasti ada sesuatu yang tidak beres dengan suara itu. Beberapa saat kemudian, di atas pepohonan seberang sungai terdengar suara dahan dan dedaunan yang bergoyang-goyang, seperti terkena angin ribut. Rizwan merapatkan tubuhnya pada sang paman. Untungnya suara-suara itu berhenti setelah beberapa saat membuat jantung keduanya hampir copot. Keesokan harinya mereka berdua kembali melanjutkan perjalanan mencari rotan. Syukur alhamdulillah, baru setengah hari saja kita sudah dapat banyak sekali. Iya paman. Menjelang sore mereka kembali membuat tempat untuk tidur. Setelah selesai membantu pamannya itu, Rizwan kembali mencari ikan di sungai sekitar untuk makan malam. Namun sepertinya hari itu dia tidak seberuntung kemarin dalam hal menangkap ikan. Karena selama hampir 1 jam lamanya ia berusaha untuk menangkap ikan-ikan kecil maupun kepiting dan udang, Rizwan tetap saja tidak berhasil. "Tidak ada lauk untuk kita makan, paman. Tidak ada seekor pun ikan yang berhasil saya tangkap." Ya sudah, tidak apa-apa Wan. Kita makan apa adanya saja." Setelah selesai makan, Paman Imus langsung mengumpulkan ranting-ranting kering dalam jumlah banyak untuk api, agar api unggun mereka tetap menyala semalaman. "Kau tidurlah lebih dulu Wan, biar paman yang berjaga. Nanti kalau paman mengantuk, paman akan membangunkanmu." Rizwan yang matanya sudah sangat mengantuk itu pun langsung memejamkan matanya. Udara malam itu sangat dingin sekali dan beberapa kali Rizwan berusaha menghalau rasa dingin tersebut dengan memasukkan tangannya ke dalam baju. Tapi itu tidak berhasil untuk membuatnya hangat pada kala itu. Akhirnya Rizwan ini bangun dan ia menatap ke arah api yang sudah mati dan pamannya tidak ada di sana. Paman di mana?" tanya Rizwan masih di atas tempat tidur. Hening, bahkan suara-suara binatang malam pun tidak terdengar sama sekali. "Paman kemana ya? Apa dia sedang buang air di sungai?" ujar Rizwan bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Pelan-pelan Rizwan beranjak dari tempat tidur dan melangkah ke arah api unggun yang sudah mati itu. Rizwan berusaha menghidupkan kembali api tersebut untuk menghangatkan badannya sambil menunggu kedatangan sang paman yang saat itu entah berada di mana. Setelah api menyala dan mulai membakar ranting-ranting kering tersebut, Rizwan ini duduk menunggu dalam waktu yang cukup lama, tapi pamannya tidak kunjung muncul. "Apa aku cari saja ya?"
Rizwan ini mulai khawatir kalau pamannya sudah terkena sengatan atau gigitan ular yang pastinya banyak di sekitar hutan tersebut. Dengan berbekal senter yang terkadang mati nyala dengan sendirinya itu, Rizwan mulai berjalan di tengah gelapnya hutan dan gelapnya malam untuk mencari sang paman. Beberapa kali kakinya tersandung dan terkena goresan duri. Saat senter mati dengan tiba-tiba, Rizwan mulai berkeringat, nafasnya terdengar sangat berat. Jalannya di depannya itu sudah menanjak ke atas dan dipenuhi dengan semak-semak berduri. Itu membuat Rizwan ingin menghentikan pencariannya, namun di saat yang bersamaan ia mendengar lamat-lamat suara keramaian. Jangan-jangan di sebelah sana sudah memasuki perkampungan. Kalaupun iya, apa mungkin paman ada di sana? Rasanya tidak mungkin, lebih baik aku kembali ke pondok saja. Siapa tahu paman sudah menungguku dengan khawatir di pondok, gumam Rizwan. Ia kemudian berbalik, namun cukup lama ia berjalan, Rizwan tidak kunjung menemukan jalan ke arah pondok lagi. Padahal ia ingat betul kalau jalan yang ia ambil tadi hanya lurus saja, tidak berbelok-belok. Dan di saat ia hampir putus asa itulah suara orang-orang yang tengah bergelak tertawa kembali terdengar. Suara orang-orang itu sepertinya sangat dekat dari sini. Apa aku ke sana saja ya? Setidaknya sampai pagi, setelah pagi nanti aku akan kembali lebih mudah untuk mencari jalan ke pondok. Akhirnya Rizwan memutuskan untuk mengikuti arah suara tersebut. Saat suara itu semakin dekat darinya, Rizwan ini melihat kabut yang cukup tebal menghalangi cahaya senternya. Ia ragu-ragu untuk melewati kabut tersebut. Namun begitu mendengar suara orang-orang yang semakin dekat dengannya itu, pada kala itu membuat Rizwan langsung melangkah maju. Ada perasaan aneh yang sulit untuk dijelaskan ketika ia melewati kabut itu. Tapi perlahan-lahan kabut itu mulai menipis seiring dengan langkah kakinya. Di depan sana banyak sekali orang-orang yang tengah terkumpul menatap lekat ke arah panggung. Di atas panggung itu sendiri ada 3 orang yang tengah berbalas pantun berirama dengan diikuti tabuhan kendang. Sama seperti ciri khas pantun dan syair di acara-acara madihin pada umumnya, Rizwan berjalan melewati orang-orang itu menuju ke arah depan untuk menyaksikan lebih dekat pamadihinan tersebut. Saat ada kata-kata yang lucu, orang-orang tertawa, begitupun juga dengan Rizwan. Hingga tiba-tiba bahunya ditepuk oleh seseorang dari belakang. Rizwan menengok dan melihat seorang laki-laki tua tengah menatapnya. "Kamu itu dari mana? Sepertinya bukan warga desa sini." "Iya Pak, betul. Saya dari desa yang lumayan jauh dari sini. Saya tidak sengaja sampai ke sini saat saya sedang mencari paman saya. Dan ketika saya sampai di sini, saya melihat ada acara madihin. Ya, jadilah saya ikut menonton acaranya." Lelaki tua itu mengangguk, lalu sambil tersenyum ia merangkul bahu Rizwan, mengajaknya untuk menikmati makanan yang sudah disediakan di atas meja. "Ayo, sambil dimakan makanannya." Berbagai macam makanan yang lezat terhidang di atas meja. Ada juga macam-macam kue khas Kalimantan Selatan di meja lainnya, membuat Rizwan menelan ludah pada kala itu. Namun ia juga merasa sungkan untuk memakan makanan tersebut karena ia sadar dirinya tidaklah diundang pada acara tersebut. "Silakan dimakan," suruh si lelaki tua itu. "Dan saya makan ya Pak. Sebelumnya terima kasih banyak." Rizwan memakan makanan itu dengan sangat lahap. Setelah perutnya sudah sangat kenyang pada kala itu, Rizwan melanjut melihat acara madihin yang semakin lama semakin seru. Tapi ternyata ada yang aneh, karena sedari awal Rizwan mencari pamannya tadi sampai ketika ia tiba di desa tersebut, rasanya sudah sangat lama sekali. Namun entah kenapa dengan waktu yang selama itu, matahari tidak kunjung terbit juga. Bahkan tanda-tanda fajar saja belum terlihat. Hati Rizwan mendadak resah memikirkan sang paman. "Kalau kamu mau beristirahat, ayo ikut ke rumahku," ajak si lelaki tua kepada Rizwan. "Saya khawatir dengan paman saya Pak. Saya takut kalau terjadi apa-apa pada beliau." Si lelaki tua itu tersenyum, senyumannya sangat ramah. Namun terlihat aneh di mata Rizwan, seperti ada yang kurang dari senyuman itu.
Tidak akan terjadi apa-apa pada pamanmu. Kau bisa beristirahat di sini sampai matahari terbit, dan aku akan mengantarkanmu keluar dari desa ini besok pagi. Rizwan menguap, matanya yang tadi terasa tegar dan juga segar, tiba-tiba pada kala itu menjadi sangat mengantuk. Entah berapa lama ia tertidur, yang pasti saat ia terbangun pamannya sudah berada di sampingnya sambil menangis. Dan ya tentu saja Rizwan terlihat seperti orang linglung ketika ia terbangun. Syukur alhamdulillah kau sudah kembali, Wan. Rizwan menatap ke sekelilingnya, ruangan itu sangat ia kenali. Ia sudah berada di rumah. Bagaimana mungkin? Rizwan bertingkah seolah-olah sedang mencari-cari sesuatu. Ia terus menanyakan tentang keberadaan kakek tua dan bagaimana bisa dia itu kembali ke rumah tanpa ia sadari. Kau itu menghilang selama 2 hari, Rizwan. Dan ketika kau ditemukan oleh pamanmu, kau sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri. Kau ditemukan di dalam lubang kayu besar di tengah hutan. Kenapa kau sampai berada di sana, Rizwan? Ujar ibunya. Ya, Rizwan ini terlihat bingung mendengar cerita sang ibu yang ia rasa sangat tidak masuk akal itu. Ia kemudian mencoba mengingat apa yang sudah ia alami, tapi apa yang dia ingat itu dimulai dengan pamannya yang menghilang pada kala itu. Dan kemudian dia mencari sang paman, dan tanpa sengaja mendengar suara keramaian, lalu mengikuti suara itu hingga akhirnya ia tiba di sebuah desa yang sedang mengadakan acara madihin. Lalu di sana ia bertemu dengan seorang kakek tua yang sangat ramah dan baik sekali kepadanya. Kakek itu memberikan makanan juga tempat untuk ia beristirahat sampai matahari terbit. Tapi yang anehnya setelah itu ia tidak mengingat apa-apa lagi. Bangun-bangun sudah ada di rumah, ucap Rizwan dengan pelan. Untung saja mereka mau melepaskanmu, Wan. Coba kalau tidak, mungkin selamanya kamu akan berada di dunia mereka, ujar ayahnya. Rizwan ini ya kemudian menatap sang paman yang terlihat tertunduk di dekatnya. Mungkin ia merasa bersalah karena Rizwan seperti itu di bawah pengawasan dan tanggung jawabnya. Rotan kita bagaimana, paman? Sudah, kau itu tidak usah memikirkan hal itu dulu. Sekarang ini fokuslah pada kesehatanmu. Sudah hampir 3 hari kamu terbaring tidak sadarkan diri, Wan. 3 hari keadaanmu bagai jasad tanpa nyawa. Rizwan terdiam, sebenarnya apa yang terjadi pada dirinya, aneh sekali. 2 minggu setelah Rizwan bangun dari tidur panjangnya itu, barulah ia mengetahui apa yang sebenarnya terjadi waktu itu kepadanya. Rizwan masuk ke dunia jin pada kala itu, dan tanpa sengaja memakan serta meminum apa yang mereka berikan kepadanya. Karena menurut kesaksian pamannya, hutan yang mereka datangi itu benar-benar sama sekali belum pernah dimasuki oleh orang lain selain mereka berdua, dan tempat itu sangat jauh dari pemukiman warga. Pada masa itu, kalau masa sekarang mah sudah banyak jalan dan juga rumah di dekat sana, jadi sangat tidak mungkin Rizwan tersesat sampai ke perkampungan warga. Apalagi pada saat Rizwan ditemukan itu, ia berada tepat di dalam lubang kayu. Dunia mereka dan juga kita itu hanya terpisah oleh dinding setipis kulit bawang, nak. Kehidupan kita dan mereka pun tidak berbeda jauh. Tapi untungnya kamu bertemu salah satu di antara mereka yang bersifat baik juga ramah kepadamu. Ya maka dari itu kan dimanapun kita berada tetap harus jaga sikap dan juga sopan santun. Entah itu sesama manusia ataupun makhluk lain, mereka akan segan kepada kita. Rizwan mengangguk, matanya menatap pohon rambutan yang berada di depan rumah itu. Membayangkan kejadian pada malam itu, Rizwan ini bergidik ngeri. Apa yang saya makan di sana ya, paman? Apa itu benar-benar makanan? Lelaki itu tersenyum kecut. Sebaiknya kau tidak usah tahuan. Semenjak pengalamannya tersebut, Rizwan seringkali didatangi oleh sesosok kakek yang menolongnya. Tidak hanya itu saja, bahkan ketika usianya sudah menginjak 25 tahunan, ia sering bermimpi berhubungan badan dengan seorang perempuan cantik yang berbeda-beda. Entah itu hanya khayalan atau memang karena ulah dari mereka, mimpi itu terus saja datang sampai sekarang ini. Sebab mimpi itu juga aku bercerai dengan istri pertamaku dulu.
Dan dengan istri yang kedua ini, kandungannya menghilang saat berumur 7 bulan. Setelah sebelumnya kami sekeluarga diberikan mimpi yang sama, ujar Rizwan seraya menatap gelas es tehnya. Apa sudah pernah dibawa berobat? Sudah. Ya lalu bagaimana? Mimpi itu masih terus muncul sampai sekarang. Bahkan setelah puluhan tahun lebih kejadian itu terjadi. Obrolan pun kemudian berakhir ketika Rizwan menerima panggilan telepon dari teman kerjanya. Dan cerita pun akhirnya berakhir sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini. Jangan lupa nih untuk kalian like, comment, dan share video kali ini. Dan jangan lupa untuk kalian subscribe channel ini untuk kalian yang belum subscribe. Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Karena dengan kalian menekan tombol lonceng notifikasinya, kalian akan terus mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Baik buruknya apapun itu yang terkandung dalam cerita pada kali ini, semoga kalian bisa mengambil pembelajarannya ya teman-teman. Yang baik kalian ambil, yang buruk kalian buang jauh-jauh. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, dan sampai berjumpa di video yang terbaru selanjutnya dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.